banyak pedagang yang datang untuk berjualan ke dandangan. Dengan tanda kutip mereka ngalap berkah. Terus setiap kas dandangan. Kas dandangan. Iya. Berarti ini turun temurun? Turun 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya. Dandangan ini menjadi event bazar terbesar pertama Jawa Tengah. Peresmian 1 Ramadan itu dengan melakukan tabu beduk. Oke. Beduk kayak gitu. Kemudian dandangan itu secara sampah juga menjadi problem utama. Ya. Masyarakat kita kadang walaupun sudah disediakan tempat sampah, belum tentu membuang, belum tentu memilah. Bekerja sama dengan Bakti Lingkungan Jambi Foundation untuk mengolah sampah yang ada, sampah organik yang ada untuk kita olah menjadi pupuk kompos. Sudah terkontaminasi makanan yang ada zatnya atau minuman yang ada zatnya, ini masuknya ke residu, Mas. Oh, ini berarti dari residu. Kami optimis di angka 1,5 miliar dalam 1 hari. Upaya ini kami lakukan bersama agar dandangan tetap meriah, namun juga resik dan tertata. Secara resmi dibuka, beri tangan yang meriah. Sobat Culture, ketemu lagi dengan saya Agung BW di Culture Shock. Hari ini sampai beberapa hari ke depan saya ada di Kudus. Salah satu alasannya adalah saya penasaran dengan yang disebut festival dandangan. Nah, festival atau dandangan ini itu konon usianya itu udah ratusan tahun. Ya, sebuah acara untuk menyambut bulan Ramadan. Bersama saya dengan Mas Anjas. Ya, halo Mas. Selamat siang Mas Anjas. Selamat siang, selamat datang di Kota Kudus, Mas. Ya, terima kasih Kota Kudus yang sudah jadi kayak rumah kedua karena tim Mojok ini sudah hampir setahun ini ya berkali-kali ke sini dan tidak cukup untuk menikmati berbagai sudut-sudut Kota Kudus maupun kulinernya, Mas. Ya, orang taunya kan cuma soto Kudus ya. Betul. Padahal di selain itu tuh banyak. Ya. Gitu kan. Semalam kami belusukan ke lokasi dandangan. Sobat Culture, masih di tengah kemeriahan pembukaan dandangan. Nah, kita akan masuk ke zona kuliner dan UMKM. Kita akan mencari kuliner khas Kudus. Ikuti saya. Oke, Sobat Culture, ini makanan tradisional di tengah banyaknya makanan kekinian ya Mbak ya? Iya. Kok masih jual geduk Mbak? Ya biar yang dulu-dulu nggak punah. Oh, ini udah lama tapi? Udah. Berapa tahun? Di sini udah ikut berapa kali ya Mas Bian? Di sini udah ikut berapa kali? 5 tahun ini. 5 tahun ini? Iya. Oh, berarti sehari-hari memang jualan? Iya. Oh, di mana jualannya? Minggu pagi juga ikut di sini ya? Minggu pagi juga ikut di sini ya? Oke, saya pesen ini apa? Komplit, ya komplit nggak apa deh. Ini kalau di Kudus namanya apa? Ini kalau dari Bandungan toh ini, di sana namanya cenil. Cenil. Iya. Oh, ini oke. sawut, ketan, lopes, klepon, tumayang ini dari Bingung, ongol-ongol dari Pati Aren. Ngolongol ya? Iya. Ini dari Pati Aren? Iya. Warnanya menggoda. Ya. Mau komplit semua? Komplit semua nggak apa? Aduh, kemelecer. Ini sehari bisa bawa berapa kilo, Mbak? Enggak mesti ya. Nggak mesti? Iya. Tapi seringnya habis ya? Semalam saya kesini Iya. habis-habisan? Iya, alhamdulillah. Oh. Ini gulanya dipisah kalau belum mau dimakan ya. Iya, oke. Berapa Mbak komplit? 20.000 satu porsi. Dan campur komplit 7 macam.
Napa niki, Bu? Lepet. Lepet, yes. Bedone kali niki? Niku wonten niku kacang tolone, Oh. niku ori. Oh. Nih, Sobat Galer. Ini udah lama nggak pernah ngelihat yang namanya lepet. Enggak usah ngenteni bodoh, Mas. Nggak usah ngenteni bodoh. Biasanya orang ngenteni bodoh sih, Bu. Nggih, biasanya cuma lebaran ketupat, Pak. Nggih. Niki asli mriki? Nggih. Kudus. Bikin sendiri, Pak. Bikin sendiri. Ya, ini awok-awok napa nih? Awok-awok itu dari ketan, dalamnya ada gula merahnya. Ah. Yang khasnya lagi intip loh, Mas. Intip ketan. Intip ketan. Oh ya, ya. Siap-siap, matur nuwun. Nanti kita ke sana. Dari mana, Om? Dari Jogja. Ya, dari matur nuwun Bu info nih. Niki kalih berarti nggih. Dadose niki 50. kas nggih. Mau yang anget enggak, Om? Oh, anget ada? Oh ya. Yang ori yang anget Yang ori anget, tolone yang anget ada nggak? enggak ada. Oh ya udah, ini sama yang ori. Ini pakai kris nggak bisa ya? Kas harus kas. Kes. Oh ya. Enggak coba ini, Mas. Nopo? Ini loh ini. Jadi nggih penasaran nih, setunggal mawon nih. Enggak ya. Arep lah? Oh iya. 10.003. 10.003 ya. Niki napa niki? Niku Itu aci. Oh aci. Aci ada kepanjangannya. Aku cinta Indonesia. Iya. Pasti dulu pernah nonton sinetron TVRI ya Bu ya. Wong lawas. Aku awas. Sami Bu. Totalnya pinter berarti? Berarti 60. 50? 60. Nyun sewu. Lepet. 10. Lepet sama lepet tolo. Lepet itu kalau menurut orang Jawa udah tahu kalau Jogja. Ya, lepat, saking lepat. Ji. Cuma bungkusnya ini agak beda dengan lepet yang biasa itu ya? Kalau ini yang masih asli, Pak. Kalau yang itu kan udah pakai aren gitu kan. Iya. Kalau ini masih pakai jangan. Oh. Kalau yang udah pakai aren itu udah yang enggak asli, udah sama pandan gitu. Oh, pandan. Matur nuwun. Jalan lagi. Mbak Vina. Iya, Mbak Vina. Mbak Vina ini berarti usaha apa namanya ini? Iya. Makanannya namanya Intip ketan. intip ketan. Itu khas Kudus ya? Khas Kudus setiap khas dandangan. Khas dandangan. Iya, khas Berarti dandangan. ini turun temurun Turun 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Iya, jualan. Berarti kalau orang tua jenengan sudah jualan berapa lama di sini? Dari Mbah, teman-teman udah 4 generasi ya. 4 generasi. Jualan khusus Intip ketan. intip ketan. Iya. Ini khasnya apa Mbak? Maksudnya cara masaknya itu gimana? Oh, itu ketan dimasak, dikasih santan. Masaknya 2 kali. 2 kali. Terus ini dikasih kelapa lagi masaknya. Jadi harus berani santan. Oh, Biar santannya, nggak lengket ini. santannya santan Santan kelapa kental. murni ya? Kelapa murni yang kental. Oke. Ini satunya berapa ini? Satu porsi ini 25, isinya 5. Oh isinya 5. Iya. Oke. Gue Sobat Culture, ini salah satu makanan khas Kudus ya. Namanya intip ketan. Jadi dia ketan terus beras ketan ya dicampur dengan kelapa, santan ya. Santan kental gitu kan. Jadi bisa diduga gurihnya ya. Selain apa santan apa lagi? Garam. Garam. Santan sama garam aja. Nggak ada gula dan sebagainya. Nggak ada. Ada gula. Garam aja. Ini berarti masih original ya? nggak Original ada yang manis nanti dikasih gula atasnya. Oh, oke. Sobat Culture, kita langsung nyicipi ya. Mbak, saya ya makan sini aja. Oh, ini berarti jenengan neruskan usaha orang tua. Iya. Mbak. 4 generasi. Dan biasanya adanya hanya saat dandangan. Satu porsi ya. Sini dulu ya. Tahun sekali. Enak. Nanti minta dibungkus 1 porsi nih. 1 porsi isinya berapa? 5. Cukup. Berapa orang? Nanti tak bonusin. 1, 2, Banyak. 3, 4. Berapa ya? 6 ya?
Dia nanti tak boleh. Mana kan seneng beri HP jadi. Ya nanti di YouTube. Di mojok.co Jogja. Lu sehari bisa berapa kilo, Bu? Oh, hari pertama 7 kilo. Iya. Hari kedua 8 kilo. Ini tadi 10 kilo. 10 kilo. Pulang Ibu ambil ininya, ketannya. Iya. 10 kilo. Nanti besok tambah lagi 1 kilo 1 kilo. Oh. Tiap hari tambah. Paling banyak puncaknya nanti 15, 16. 15. Asin gurih. Seneng nih nggak ada tambahan lain-lainnya. Halo Mas. Iya Mas. Mau buang sampah Mas? Oh iya Mas, ini sampahnya sampah apa Mas? Boleh saya bantu? Oh nggak bisa dibuang semua Nggak ya? bisa Mas, soalnya gini ada 3 jenis tempat sampah Mas. Yang pertama ada organik, anorganik sama residu Mas. Ini kalau plastik kayak gini? Kalau plastik kayak gini, ini kan termasuk sampah residu Mas. Soalnya udah terkontaminasi sama makanan Mas. Oh bukan sampah organik? Bentar Mas, kalau udah terkontaminasi makanan yang ada zatnya atau minuman ada zatnya, ini masuknya ke residu Mas. Oh ini berarti dari residu? Kecuali botol aqua kayak mineral, nah itu masuknya ke anorganik. Oh kalau udah kosong? Meskipun ada airnya, kecuali ada zatnya yang kayak gini itu masuknya ke Oh ini es teh berarti ya? Iya. Es teh dia ada masuknya di residu? residu. Soalnya udah terkombinasi makanan yang bukan kayak air yang nggak ada rasanya itu Mas. Oh ini karena ada rasa manisnya, Iya. ada teh, karena teh juga ya? Ya makanya masuk ke Oke. residu. Terus kalau ini nih ada kertas, ada kertas plastik, ada kertas minyak ya Mas. Iya. Udah terkombinasi makanan maka masuknya ke residu Mas. Oke, ini kalau organik. masuk ini masuk organik ke organik soalnya ini masih bisa dikelola Mas. Oke, ini berarti ini ada janur, ada daun pisang. Ada jamur pisang ini udah terkontaminasi buat benten nih. Ini terkontaminasi kalau gitu. Iya. Itu tetap di residu berarti ya? Ya Mas, kalau udah terkontaminasi makanan itu masuknya ke residu. Kecuali ini tusuk masuknya meskipun ini udah terkontaminasi, kalau tusuk sate itu kan masih bisa dikelola Mas. Oh, tisu? Tisu kalau udah Terkontaminasi? ya Itu tetap di masuk ke residu Mas. Oke, ini berarti residu. Ini juga residu. Ini berarti kalau orang yang buang sampah sebaiknya ini ya. Makanya dari pihak Jarum ini disediain kayak gini Mas, biar orang-orang beragak buang sampah sembarangan. Oh, gitu, sama ada Mas Umam. Mas Umam nanti yang menjelaskan jadi. Jadi nggak langsung membantu orang-orang G. Oh, nggak bleng gitu ya. Mas, soalnya ada tempatnya masing-masing. Oke. Nah, ini kalau tas kreseknya ini dia masuknya di kalau sekiranya udah terkontaminasi Mas, itu masuknya ke nanti ke residu Mas. Kalau Residu. belum terkontaminasi masuknya ke anorganik. 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 Ini Mas nanti langsung diambil atau nunggu besok Mas? Nah, nanti setelah mau tutup Mas, jam 11 itu diambil terus ditimbang. Soalnya nanti setelah kita closingan ini nanti diganti plastik baru Mas. Jadi yang plastik baru ya. Nah, yang kayak ini udah nanti kita bungkus nanti dibuang. Oh, tapi gimana Mas, masyarakat yang lalu lalang di dandangan ini apakah mereka buang sampah itu di sini atau kadang masih untuk mohon maaf ya, untuk terkadang mereka bisa dilihat ya kan, kadang mereka asal buang, kadang mereka ada yang sadar oh ini ada tempat sampah ya udah saya buang di sini aja, kadang gitu Mas. Cuman kadang mereka kurang perhatiin Mas, ini kalau ada 3 jenis sampah yang tadi gua ada organik, kadang mereka asal buang juga Mas, meskipun di sini. Jadi saya jaga di sini terus-terusan Mas, supaya mereka sadar kalau ini ada 3 jenis sampah. Jaga terus berarti ya sampai nanti selesai. Sampai nanti selesai. Ini nanti berarti misalnya nih yang residu anorganik dan organik larinya atau dikumpulkannya di satu titik yang sama atau berbeda? Enggak Mas. Nanti setelah kita tutup ada tersampah Mas yang bakal ngangkut ini. Jadi misal kayak residu kan udah gak bisa dikelola Mas. Jadi langsung dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir. Nah, kalau kayak organik sama organik kan masih bisa dikelola Mas. Jadi nanti dikelola sama jadi pupuk sama jadi kayak barang-barang yang bernilai lah Mas kayak gitu.
Itu hampir 1,7 kilo ketika kita tarik garis lurus Mas ya. Iya. Di Jalan Sunan Kudus. Ya, 1,7 kilo dan di sana berbagai makanan. Mau kekinian, mau tradisional ada. Ya, jadi kita akan ngobrol sebenarnya apa sih yang menarik dari dandangan ini dan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena konon katanya tahun ini banyak inovasi ya Mas Anjas. Alhamdulillah. Nah, apa aja nih Mas Anjas sebagai ketua panitia ya kalau nggak salah ya? Koordinator lah istilahnya. Koordinator ya. Apa yang membuat dandangan tahun ini itu berbeda? Tapi sebelum itu mungkin disampaikan dulu ke Sobat Culture, dandangan itu sebenarnya apa Mas? Oke, terima kasih tim Mojok yang telah berbondong-bondong datang ke Kudus. Mungkin ini bukan yang pertama, sudah yang kesekian datang ke Kudus. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah memberikan saya waktu untuk kita bisa sharing bareng terkait dandangan. Jadi dandangan itu adalah sebuah tradisi yang ada di Kabupaten Kudus dan itu sudah terjadi selama ratusan tahun Mas. Dan itu dari zaman Sunan Kudus dulu ketika beliau masih berdakwah di area kami di Kabupaten Kudus itu beliau ini selalu membuat acara atau membuat tradisi dandangan itu tadi. Nah, dandangan itu seperti apa sih Mas kayak gitu? Nah, sebenarnya banyak versi ya. Ada banyak versi dandangan tuh ini dari kata mana sih dandangan itu tadi kayak gitu kan. Cuman secara kalau saya coba menarik benang merahnya adalah bagaimana waktu itu mungkin ketika Sunan Kudus ini kan dianggap sebagai ulama di area Muria ya, dan atau terutama khususnya di Kabupaten Kudus yang sekarang kayak gitu ya. Nah beliau ini kan menjadi ulama yang bertugas atau berkewajiban untuk mengumumkan kapan sih 1 Ramadan gitu. Nah 1 Ramadan ini kan harus di zaman dulu mungkin belum ada teknologi ya, belum maksudnya harus lihat dengan hilal, belum ada broadcast WhatsApp Messenger, belum ada channel Mojok juga. Jadi akhirnya mungkin waktu itu pengumuman itu dilakukan selalu di Masjid Al-Aqsa atau di masjid di kawasan Menara, di Menara Kudusnya. Gitu. Nah, peresmian 1 Ramadan itu dengan melakukan tabu beduk. Kayak gitu. Nah, kemudian masyarakat ini kan mereka berbondong-bondong. Berbondong-bondongnya itu nggak cuma 1 hari, bahwa besok akan 1 Ramadan. Terus mereka datang. Jadi mereka berbondong-bondong, ayo kita ke kawasan Menara. Kanjeng Sunan sudah siap menabuh beduk belum gitu kan? Oh ternyata mereka menunggu. Oh ternyata belum. Menanti. Ya udah berarti besok nih kita datang lagi. Nah hal itu terjadi terus menerus. Selama beberapa hari sampai benar-benar Sunan Kudus yakin bahwa besok 1 Ramadan. Nah baru mereka melaksanakan sholat raweh di kawasan Menara. Gitu, di Masjid Menara. Gitu. Nah karena orang-orang animo banyak yang menunggu kapan sih ditabuh beduk itu. Makanya kan mereka banyak yang datang ke kawasan Menara. Oh belum, oke kita balik lagi, besok datang lagi. Dan itu terjadi berkali-kali, berhari-hari. Akhirnya kerumunan ini kan menumbuhkan aktivitas ekonomi ya. Akhirnya dari situlah muncullah orang-orang yang sambil menunggu. Ayo kita menunggu Kanjeng Sunan menabuh beduk, pengumuman 1 Ramadan. Di situ mulai banyak orang-orang berjualan. Dan di situ hal itu memang sudah terjadi ratusan tahun. Nah, kalau dandangan itu berarti dari suara katanya yang suara beduknya itu suara pukulan beduk itu tadi. Dang. Nah, betul seperti itu. Nah, kalau Mas Anjas, seingat Mas Anjas nih, waktu kecil, suasana dandangan itu seperti apa Mas? Jadi dulu orang tua saya itu kan saya alhamdulillah dari keluarga yang sederhana ya Mas ya. Jadi mungkin beli mainan setahun sekali itu saat dandangan. Itu pun 2. Ya, kalau nggak kapal otok-otok kreweng. Kapal otok-otok Sobat Culture masih banyak kami temukan tadi malam. Kapal otok-otok masih ada. Itu ada. Still exist until now gitu loh. Nah di tengah era gempuran digitalisasi gitu kan. Kapal otok-otok dari saya kecil mungkin dari tahun awal 2000-an, tahun 90-an ternyata sampai sekarang masih ada. Masih ada seperti itu. Terus apa lagi Mas dulu yang teringat tuh dari festival dandangan ketika jenengan kecil? Mungkin kreweng ya. Jadi kreweng ini
orang tua saya dulu tuh malah meskipun saya cowok malah memberikan saya tuh mainan kreweng. Kreweng itu? Kreweng yang buat mainan cewek masak-masakan. Oh. Nah itu kreweng apa ya namanya itu ya? Kalau di bahasa Indonesia kreweng bukan sih? Apa ya? Piring-piring dengan tanah liat gitu. Itu ada Mas. Itu udah. Masih ada. Dan iya. Dulu alasan orang tua saya membelikan itu memang katanya tidak diberikan bola atau apa, tapi malah kreweng untuk masak-masakan. Memang dengan kondisi fisik saya seorang disabilitas ya Mas ya, itu supaya saya tidak banyak bergerak. Udah kamu nanti jadi koki aja. Ngakalinya seperti itu mereka. Gitu. Tapi memang Sobat Culture, segala peralatan masak itu banyak sekali di dandangan. Yang versi tadi yang tanah liat sampai yang modern, bahkan semalam itu teman-teman di Mojok itu ada yang memborong gelas keramik, macam-macam itu tertarik itu memang salah satu ciri khasnya itu. Ya, sebenarnya itu sudah ada sejak dulu kala dan sampai sekarang masih ada di tengah gempuran makanan viral, makanan-makanan seperti itu dan tapi mereka masih ada. Bahkan saya menemukan beberapa pedagang yang real ada di depan saya. Mereka, Mas, saya itu selalu setiap tahun ada di tempat sini. Kenapa Bu? Gak bisa Bu, kita kan pakai sistem baru gitu kan. Kita pakai online digitalisasi. Beliau sampai nangis-nangis. Beliau nangis-nangis, Mas, saya sudah belasan tahun ada di sini. Di situ saya selalu rugi. Loh, Ibu maksudnya gimana? Ibu di situ dan ibu selalu rugi, tapi sudah terjadi belasan tahun. Banyak pedagang yang datang untuk berjualan ke dandangan dengan tanda kutip mereka ngalap berkah. Even di dandangan itu mereka nggak laku, tapi after dari acara dandangan mereka kan akan nanti jualan di tempat event-event lain lagi ya. Itu mereka punya keyakinan aku harus ke Kanjeng Sunan Kudus dulu. Karena ngalap berkah itu tadi. Ya, semalam kami itu ke kuliner tradisional, intip ketan. Kemudian masih ada gandos. Terus ada geduk juga. Ya salah satu yang diobrolkan tadi itu, salah satu ibu yang kami datangi, dia sudah puluhan tahun jualan di situ. Betul. Nah, dan titiknya selalu sama Mas. Selalu sama. Nah Mas, tadi kaitannya dengan ngalap berkah, terus kemudian ya kalau secara logika kan ya ngapain jualan kalau nggak untung gitu. Betul, kan. Nah salah satu yang ini katanya saya dengar yang dilakukan oleh panitia yang sekarang itu adalah soal dandangan yang seolah-olah kelihatan jadi mahal, tapi kemudian dikembalikan ke marwahnya antara tradisi, karena kitohnya antara tradisi dan ekonomi itu bisa nyambung gitu. Iya, benar. Sebelumnya gini Mas ya, ketika saya diminta Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, Pak Samani dan Ibu Wakil Belinda Birton, beliau meminta kita berdiskusi gitu ya, Mas. Ini ada beberapa keluhan terkait dandangan. Dandangan itu harga tendanya mahal. Kemudian dandangan itu secara sampah juga menjadi problem utama. Kemudian belum lagi bicara kemacetan, crowded, keamanan, security dan sebagainya. Apalagi ini musim hujan. Nah kemudian ketika saya dipanggil beliau, saya minta waktu sekitar 1-2 minggu untuk melakukan riset by data. Lalu singkat cerita saya membuat small team untuk kita bergerak melakukan riset data. Kami temui beberapa pedagang-pedagang yang mereka memang berjualan di dandangan itu sudah dari dulu kayak gitu. Dan ternyata memang keluhan masyarakat adalah yang bisa jualan di dandangan itu orang-orang tertentu dan mayoriti bukan orang Kudus. Fakta-fakta itu yang kami temukan di lapangan. Bahkan kami menemukan seorang pedagang yang mereka menunjukkan ke saya Mas, satu stand ada bukti transfer di situ 6 juta. 6 juta? 6 juta untuk stand ukuran 3x3 selama 10 hari. Nah, itu terjadi dan itu tidak cuma 1-2 case gitu ya, banyak case seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita saya mencoba merangkum itu. Saya mencoba merangkum, saya melaporkan, kemudian kami melakukan riset
kenapa harga mahal, kemudian kenapa fasilitas minim dan sebagainya. Dan alhamdulillah setelah Pak Bupati mendapatkan laporan dari saya dan kemudian Ibu Wakil Bupati pun sama, kami melihat bahwa ini memang harus diperbaiki. Ini memang harus diperbaiki. Ini kan dandangan tahun pertama Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati sebagai Bupati Kabupaten Kudus dan Wakil Bupati kayak gitu. Nah, saya diberi PR tuh hanya 2, yaitu meningkatkan fasilitas umum, kemudian menurunkan harga. Nah, 2 ini kan hal yang bertolak belakang gitu ya. Mungkin secara prinsip ekonomi kalau mau fasilitas bagus berarti harganya price-nya harus tinggi gitu. Tapi kami mencoba melakukan perbaikan dengan by system. Perbaikan ini kita rombak total. Mulai dari pendaftaran itu kita gunakan online. Jadi sekarang alhamdulillah seluruh masyarakat Kudus sudah tahu Mas, fixnya harga dandangan resmi itu berapa. Karena kalau tahun-tahun sebelumnya itu harganya berapa, beda orang beda itu. Padahal masih di blok yang sama. Karena itu tadi ada praktik makelar, ada praktik calo. Yang itu pengaruhnya berarti ke harga yang diterima masyarakat kan? Dan itu kami melakukan riset itu sampai 5 tangan. Si A jual ke B, C, D, E itu di angka 6 juta. Dan itu cuma 6 tangan. Nah, dari situlah kita yang kebetulan saya kuliah IT ya, kuliah di IT, kemudian saya kenapa hal-hal seperti ini kan hal yang simpel, kenapa kita nggak digitalisasikan, kenapa kita nggak online kan? Dan alhamdulillah ketika saya tawarkan ke Pak Bupati, saya tawarkan ke Ibu Wakil, monggo Mas, ketika itu memang baik untuk masyarakat, itu kami rasa fair, lakukan gitu. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah melakukan rilis. Baru pertama ada secara sosial media, ini dandangan itu baru ada sosial medianya. Baru tahun ini? Baru tahun ini Mas. Setelah ratusan tahun. Nah, kemudian kita mencoba melakukan digitalisasi dalam hal pendaftaran. Jadi mungkin memutus tali rantai makelar dan calo itu tadi, kita membuat price list di mana itu stand layout. Stand layout itu juga kita terbuka, jumlahnya pun sama, yang ada di layout dan yang ada di realita kayak gitu. Karena kami mendapatkan laporan dari tahun-tahun sebelumnya ada sekian Mas tendanya, tapi fakta di lapangan kok beda. Kami lebih 40% gitu. Nah, praktik-praktik ini yang coba kita ingin forka dan ingin kita perjelas kayak gitu. Nah, hingga akhirnya alhamdulillah kami berhasil melakukan setting layout. Nah, di situ kita semua orang bahkan bisa mengakses, semua orang bisa tahu harga per blok berapa, kemudian belinya transfer kemana. Kita melakukan one payment gateway, jadi hanya satu rekening. Di luar dari itu bukan tanggung jawab kami, dan itu bisa dikatakan ilegal kayak gitu. Dan setiap mereka membeli, kami juga melakukan validasi data, benar nggak orang kudusnya kayak gitu. Atau jangan sampai dia borong semua. Nah betul, nah itu. Betul. Mungkin praktik di lapangan mungkin ada hal-hal seperti itu Mas. Tapi dengan sistem ini itu minimal meminimalisir. Oke. Dan ternyata efektif. Kami rasa pedagang tahun ini ketika mereka bandingkan dengan periode-periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, mereka akan lebih secara price mereka lebih affordable di harga sekarang. Karena penjualan kami di angka 30-50%. Dari harga jual produk ke masyarakat langsung Iya. Karena kan kita langsung direct selling dari end user ke kami kayak gitu kan. Dan alhamdulillah 527 stand yang kami sediakan itu kita bagi menjadi 2. Yaitu blok A, B, C, D dulu, kemudian blok E, F, G. Di mana yang E, F, G itu memang kita khusus dan spesialkan untuk masyarakat Kudus. Di mana kami berhasil di angka 80 sekian persen, 81-82%. Teman-teman yang berjualan di blok E, F, G itu adalah orang Kudus. Dari yang sebelumnya harga almost 2,5 sampai 3 juta, kita turun price langsung dari 1 juta, cuman maksimal 1,5 juta. Dalam 10 hari tadi itu? Untuk 10 hari? Untuk 12 hari. 12 hari. Nah, karena Pak Bupati beliau juga berpesan, Mas ini musim hujan. Tolong ditambah fasilitasnya. Nah, dari yang 10 hari kita coba 12 hari. Tanpa mengurangi retribusi daerah. Ini yang saya tekankan.
Dan kami taat akan hal itu. Kami taat akan hal itu. Karena itu juga akan menjadi pendapatan asli daerah juga kan kayak gitu. Nah, hal-hal ini secara sistematis ini yang kami perbaiki. Iya. Nah, itu dalam hal perbaikan ya. Ini kan sesuatu hal yang sebenarnya ya dibuat menjadi transparan. Yang sebelumnya ada mungkin pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Nah, ini Mas Anjas dan tim dan Pemda kan datang dengan sesuatu hal yang baru. Betul. Itu apa? Mungkin ada gejolak ya. Oh, kemudian, pasti. Itu pasti 1 minggu, 2 minggu awal-awal itu jujur saya sudah ditemuin orang dan mengatakan saya akan laporin kamu kayak gitu. Dengan dalih ini perusahaan nggak jelas bla 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 kayak gitu. Dan saya terbuka gitu. Justru saya sangat membuka diri ketika untuk diajak berdiskusi dan ketika dia ingin melaporkan. Ada so far mungkin sudah 4 orang Mas. 4 orang yang ngencang. Sudah 4 orang, 3 orang diantaranya datang ke rumah saya pribadi kan. Kemudian 4 orang ketemu di saya lagi ngopi, kemudian ada orang diskusi ngobrol terus mencoba kayak gitu dengan gaya-gaya cowboynya LSM bla 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 gitu. Melaporkan saya pribadi untuk dilaporkan ke aparat hukum dan polisi. Saya sangat terbuka. Justru ketika hal itu terjadi dan memang bukti yang mereka berikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, justru saya terbuka. Silakan kritik saya, silakan kritik dandangan, tapi mohon maaf ketika memang itu tidak terbukti kami akan melaporkan balik. Karena kami sudah memiliki SOP, kami sudah by data, perdagangnya siapa, datang dan wisid di mana, KTP dan data-data lainnya kami sudah miliki. Dan saya pikir ketika niat itu bagus, pasti mungkin ada pergolakan itu pasti Mas ya. Karena teman-teman maklar dan calon itu mereka tiap tahun Mas ini tiap tahun dan terjadi selama belasan tahun. Ini jadi ini ya kesempatan mereka tadi itu ya. Padahal ini sebenarnya satu tradisi mulia dari Sunan Kudus, dari zaman Sunan Kudus. Karena ini Mas, kami juga punya harapan bahwa kami ingin mengembalikan khitoh tadi dari dan marwah dari dandangan. Bahwa dandangan ini tidak hanya sekedar komersialisasi bisnis. Ini adalah sebuah tradisi gitu. Jangan sampai kita justru mengkomersialisasikan sebuah tradisi kan gitu. Dengan jumlah pedagang yang semakin banyak, kita coba upgrade fasilitas umum seperti kami ada Videotron yang kemudian kami turunkan harga, baik harga tambah daya listrik, harga sewa, durasi kami tambah, penambahan fasilitas umum dan alhamdulillah juga untuk kebersihan Mas, ini yang paling penting. Karena beberapa tahun belakangan ini kan banyak menjadi sorotannya soal sampah di beberapa isu gitu kan. Dan alhamdulillah kami juga sangat ketika kami berkomunikasi dengan beberapa perusahaan dan stakeholder pemerintah, alhamdulillah memang ada satu perusahaan Jarum Group Foundation, ada Bakti Lingkungan Jarum Foundation, kita bekerja sama kayak gitu. Justru ketika kami buat dandangan, oke Mas, apa yang bisa kami bantu? Gitu. Apa? Akhirnya kami membuat sistem sedemikian rupa. Sistem itu adalah kami alhamdulillah dibagi tidak hanya jumlah tempat sampah Mas, tapi juga ada tambahan SDM untuk tenaga kebersihan. Kemudian ini yang menarik, ada tim volunteer. Jadi tim volunteer ini diisi oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman aktivis lingkungan yang ada di Kabupaten Kudus, ada UMK, UIN, dan kampus-kampus lain. Jadi orang-orang itu yang bertugas sebagai edukator dan ada di titik-titik tempat sampah. Karena masyarakat kita kadang walaupun sudah disediakan tempat sampah, belum tentu membuang, belum tentu memilah. Buru-buru memilah, membuang aja belum nggak tentu. Di situ gitu ya. Nah, akhirnya kita coba menggunakan konsep volunteer ini bertugas untuk how to remind. How to remind buang sampah dan how to remind untuk memilah sampah itu tadi. Dan memang ada 20 teman tenaga volunteer yang dibantu oleh Bakti Lingkungan Jarum Foundation, BLDF. Kemudian juga untuk tim tenaga kebersihan juga kami dibantu dari Dinas Lingkungan Hidup pemerintah kabupaten ditambah dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, jadi upaya kami itu supaya kami, dan menariknya lagi Mas, kami sudah berdiskusi sedetil mungkin terkait jumlah data visitor nantinya. Terus kita ambil persentase berapa orang yang membuang sampah. Karena masing-masing volunteer itu kita akan tugasi untuk menghitung berapa sih yang datang, kemudian berapa sih sampah yang orang yang membuang sampahnya. Kemudian setelah itu berapa sih jumlah
tonase Ya. sampah tiap harinya. Ya. Baik itu residu, organik dan non-organik. Jadi by data itu yang akan kita terus pertahankan untuk kita, PR-nya kan bagaimana tiap tahun tuh grafiknya menaik. Iya. Tingkat kepedulian awareness masyarakat itu menaik, lebih tinggi. Nah, kalau di tahun ini berapa pengunjung diperkirakan datang, Mas Anjas? Sebenarnya gini, untuk data pasti mungkin kita belum ada. Tapi dari grafik tahun kemarin terus tahun ini. Tapi so far mungkin dalam satu hari, apalagi kalau malam minggu itu mungkin kalau mungkin kemarin malam Senin tahu sendiri bagaimana crowdednya. Kemudian alhamdulillah puji syukur tidak hujan dan cerah ya. Kemudian itu bisa almost 20-30 ribu pengunjung. Oh ya. Jadi bayangkan Mas, 1,7 kilo di sisi kiri dan sisi kanan. Itu kan jalan selatan itu 2 meter, jalan kanan itu 4 meter. Ketika itu semua full, itu justru ketika estimasi kita by maps atau by perhitungan matematika dengan 2 ruas yang ada di situ, itu kami bisa di angka 60-80 ribu orang. Dengan total populasi penduduk Kabupaten Kudus itu 900 ribu orang. Dan kami masyarakat Kudus itu punya beberapa orang yang punya trust atau kepercayaan tuh, sebelum ke Ramadan minimal aku harus lewat ke area dandangan. Ada semacam trust seperti itu, kayak aku mau Ramadan tapi kok belum lewat dandangan atau belum beli di dandangan, itu kurang afdol kayak gitu. Nah itulah akhirnya membuat animo mau minimal satu orang Kudus itu harus datang ke acara dandangan itu tadi. Ya minimal tadi lah beli jajan ya. Betul. Karena, itu jajanan menariknya atau membuat air liur itu keluar karena aroma berbagai makanan tuh ada. Mulai dari seafood, mulai dari buah-buahan yang dibuat macam-macam sampai berbagai macam makanan tradisional. Nah, Mas tadi sampahnya kemudian kan tadi dihitung. Betul. Itu kira-kira menghasilkan berapa ton sampah tuh dan terus akan diapakan sampah itu? Apakah hanya sekedar udahlah dibuang gitu kan atau? Iya, ini memang konsentrasi kami di awal adalah kami PR-nya adalah sampah organik, Mas. Karena sampah organik ini memang upayanya kami bekerja sama dengan Bakti Lingkungan Jerman Foundation untuk mengolah sampah yang ada, sampah organik yang ada untuk kita olah menjadi pupuk kompos. Yang di itu pupuk kompos itu sebenarnya kita distribusikan secara gratis ke siapapun yang minta di petani yang ada di Kabupaten Kudus. Ketika kita udah ada sistemnya dari teman-teman BLDF Bakti Lingkungan Jerman Foundation, mereka udah ada sistem. Siapa yang membutuhkan itu bisa mengambil itu secara cuma-cuma dan gratis kayak gitu. Jadi lebih bagaimana kita ingin membuat dandangan itu tidak hanya sekedar it's not about business only, nggak cuma soal dalam bisnis, tapi ada sisi kemanusiaan, humanis, kita juga save to earth, kemudian kita juga percaya bahwa ini sudah waktunya untuk dandangan naik kelas gitu. Kan dan fakta menariknya lagi Mas, dandangan ini menjadi event bazar terbesar pertama Jawa Tengah. Kenapa Mas? Saya berani bilang kayak gitu. Belum ada event bazar di luar Kabupaten Kudus di kota lain yang jumlahnya 527. More than this gitu. Di Jawa Tengah belum ada. Mungkin kalau di secara nasional itu ada Jakarta Fair Jakarta Fair. Itu pun angka 527 itu untuk teman-teman pedagang yang ada di tengah. Yang memang mereka membayar di blok A, B, C, D, F gitu. Cuman banyak yang tadi Mas, teman-teman pedagang yang mengalap berkah, pedagang PKL UMKM yang mereka juga mungkin mereka nggak punya budget untuk yang di tengah, tapi mereka tetap ingin berjualan. Akhirnya kan mereka di sisi pinggir-pinggir pinggir-pinggir jalan itu kalau teman-teman lihat kan pasti di pinggir-pinggir jalan tuh mereka tetap kita fasilitasi juga. Dan kalau total sih dalam bayangan saya pribadi itu ada 800 sampai 1000 pedagang atau lapak 800 sampai 1000. Bahkan saya yakin lebih sih. Karena kan jurusnya itunya lebih sama. Kalau yang tengah aja 527, apalagi yang sisi kiri dan kanan. Ya kan? Nah, artinya 527 bisa 3 kali lipatnya gitu. Saya optimis di 800 sampai 1000 sekian lah untuk total pedagang. Berarti perputaran uang tahun ini kira-kira Mas kalau lihat? Kami optimis di angka 1,5 miliar dalam satu hari. Dalam satu hari. Kenapa Mas? Dari beberapa riset yang telah kami lakukan Mas. Tahun kemarin itu perputaran 1,2 miliar. Itu data dari mana? Itu dari mereka beberapa yang melakukan random sampling. Dan cuman yang sekarang memang kita
sedang membuat data dengan salah satu bank BUMN yang ada di sini. Kami sedang melakukan riset bagaimana kita bisa kerjasamakan dan kita bisa mappingkan. Jadi dengan adanya teknologi QRIS itu lebih memudahkan kami ya untuk membuat data. Kenapa kami optimis ada kenaikan Mas kayak gitu? Karena itu tadi dari yang 10 hari kita naikkan jadi 12 hari. Dan 12 hari itu tidak sekedar nambah 2A gitu bukan. Tapi kami menepati bagaimana supaya ada 2 malam minggu. Sedetil itu kita sudah antisipasi. Sudah perhitungkan. Perhitungkan. Nah. Jadi Sobat Culture, apa rekomendasi kuliner di sana yang perlu saya, ini orang dari luar Kudus datang ke sana nih, atau nanti orang-orang dari luar Kudus dan sekitarnya lah pasti juga akan datang ke sini. Memang kalau untuk makanan viral yang rame-rame di TikTok, di sosmed itu semuanya sekarang udah ada Mas. Tapi untuk beberapa makanan-makanan tradisional yang kayak tadi intep ketan itu kan mungkin anak-anak Gen Z sekarang nggak tahu intep ketan itu apa sih, kayak gimana sih kayak gitu. Nah itu perlu kita coba dan makanan-makanan jadul itu masih ada gitu. Masih ada. Ya itu mungkin kita juga harus memberikan atensi tersendiri untuk makanan-makanan itu tadi supaya tetap eksis gitu loh. Betul. Dan mungkin kalau saya boleh reminder ya, bagaimana audiens atau teman-teman yang datang ke Dandangan bantu kami. Bantu kami dengan apa? Minimal kita membuang sampah pada tempatnya gitu kan. Karena itu yang menjadi problem utama. Dan kami juga sebagai pihak panitia, saya sebagai manajemen koordinator Dandangan ini juga punya keinginan untuk ini supaya lebih bersih. Nah itulah kenapa mungkin nanti teman-teman Mojok saya juga mau melihat, mengajak teman-teman Mojok untuk ini Mas proses pembersihan yang kami lakukan. Baik mulai volunteer ngapain, kemudian nanti ada tenaga kebersihan tuh mereka standby seperti apa sistemnya, kemudian setelah acara pun tidak menunggu paginya dibersihkan, tapi saat malam itu juga maksimal kami di jam 1:30 malam itu kami langsung melakukan sapu bersih semua, baik dengan truk gitu dan bagus kerennya lagi Mas. Sebenarnya teman-teman Dandangan, pedagang Dandangan tuh awareness-nya udah bagus. Jadi mereka itu sudah ngumpulin sampah. Jadi setelah mereka lapak, even belum ada pedagang atau belum ada petugas yang mengambil ya, mereka udah kumpulin jadi satu. Bahkan udah ada yang dipita. Ini organik, ini non organik kayak gitu. Memang belum semua. Tapi itu awal yang baik. Awal yang baik untuk ya sebuah masyarakat lingkungan kita sudah cukup menerima beban sampah ya. Betul. Di berbagai daerah sampah itu sekarang jadi persoalan yang bahkan belum jadi persoalan yang utama. Bahkan di Jogja sebagai kota wisata sampah itu juga jadi masalah. Sampai ketemu kita nanti di lokasi Dandangan.